Halo semuanya, kembali lagi di channel Adam Film. Kali ini pada episode sebelumnya Tangsan pun telah membagikan roh pelindungnya yang berupa roh pelindung rumput biru perak dengan bantuan dari seorang master yang bernama Suyanto. Lalu dengan itu kakek Jack pun berniat menjadikan Tangsan sebagai seorang master roh dengan cara memasukkan Tangsan ke dalam salah satu akademi yang bernama Akademi Nauding. Akan tetapi Tang Hao yang merupakan ayah dari Tangsan pun tidak setuju dan malah melarang Tangsan untuk pergi ke dalam akademi karena Tang Hao memahami jika rumput biru perak memanglah jenis roh pelindung yang sangat lemah. Sebelum Pak Kepala Desa pergi, dia pun mengatakan jika Tang Hao berubah pikiran masih ada waktu 3 bulan baginya untuk Tangsan mendaftar ke Akademi Nauding. Lalu Tang Hao pun meminta Tangsan menunjukkan roh pelindung miliknya yang berupa rumput biru perak. Melihat roh pelindung itu, Tang Hao pun sedikit kecewa. Lalu Tangsan pun mengatakan jika dia memiliki roh pelindung yang lain yang berupa palu. Melihat itu, Tang Hao pun sangat terkejut dan langsung memeluk Tangsan. 可是我还有另一个武魂。这是我的儿子。 Setelah itu Tang Hao pun mengatakan kepada Tangsan jika dia hanya boleh menggunakan palu itu untuk menutupi kekurangan roh pelindung miliknya yang berada di tangan kanannya. 记住，在你的未来，一定要有你左手的锤子，保护好你右手的草。我会的，一定。 Sebagai anak dari seorang pandai besi, Tangsan pun mengisi kesehariannya hanya untuk menempa besi. Tang Hao yang melihat Tangsan masih begitu pemula dalam menempa besi, akhirnya memperlihatkan kepada Tangsan cara menempa yang benar. 像你这样敲上1年，也没法看着。Tangsan merasa jika jurus-jurusnya saat ini telah mengalami kemajuan. Dan tak lama setelah itu Tangsan pun menyiapkan makanan kepada Tang Hao. Lalu Tang Hao yang berubah pikiran pun akhirnya mengizinkan Tangsan untuk pergi ke Akademi Nauding. Dan untuk biaya hidup dan lain-lain, Tang Hao pun menyuruh Tangsan untuk mencari pekerjaan sampingan sebagai penempa besi. Namun sebelum pergi, Tang Hao meminta Tangsan berjanji kepadanya agar tidak menggunakan atau menambahkan cincin roh kepada martial soul palunya. Tetapi Tangsan boleh menggunakan martial soul palunya hanya jika nyawanya sedang terancam saja. Namun untuk roh pelindung biru perak, Tangsan boleh menggunakan sesuka hatinya. Lalu tak lama dari itu kakek Jack pun datang. Dan sebelum pergi, Tangsan pun menyiapkan makanan terlebih dahulu untuk Tang Hao. 都要走了，还想着你那酒鬼爸爸的早饭。杰克爷爷，您再等我一会儿。我和杰克爷爷走了，您自己多保重身体。粥在锅里，别忘了喝。爸爸说让我到学院以后找一个铁匠铺打工。你还有啊？ Dan singkat cerita mereka pun sampai di kota Akademi Nauding. Kakek Jack berharap kepada Tangsan agar dia bisa menjadi seorang master roh yang sangat kuat, agar kelak bisa membanggakan desanya. Lalu kita pun diperlihatkan oleh seorang wanita cantik yang sedang bertanya kepada seorang pria tempat asrama wanita, namun tidak diberitahu. 什么嘛，这么没礼貌！ Lalu Shin pun kembali kepada Tangsan. Di saat kakek Jack dan Tangsan ingin masuk gerbang akademi, mereka pun ditahan oleh penjaga gerbang tersebut. 小兄弟啊，我们从圣魂村来，这个孩子是我们村子今年送来的。 学院可是好多年没有过工读生了，你们不会是冒牌货吧？ Lalu kakek Jack pun memberikan surat itu kepada penjaga gerbang. Namun bukannya diizinkan masuk, penjaga itu malah mengolok-olok Tangsan dan kakek Jack tentang roh pelindung penuh milik Tangsan. Dan penjaga itu mengatakan kalau surat ini hanyalah surat palsu. Mendengar hal itu, Tangsan pun merasa kesal dan langsung mendorong penjaga itu. Tangsan hampir saja membunuh penjaga itu melalui senjata rahasianya. Namun untungnya seorang bernama Guru Tase pun datang dan melerainya. Setelah membaca surat itu, akhirnya Guru Tase pun mengajak Tangsan untuk masuk. 住手吧，哎呦，大师，您回来了。老先生，能否把武魂殿的证明给我看看？这是第一次，也是最后一次。 Di tengah perjalanan, Guru Tase pun menanyakan tentang roh pelindung ganda milik Tangsan. Mendengar hal itu, Tangsan pun hanya merasa heran dan bertanya-tanya dari mana dia mengetahui tentang roh pelindung ganda miliknya.
Namun karena sudah terlanjur terkesan, Tang San pun akhirnya bersujud dan meminta kepada Guru Tase agar dia diangkat menjadi muridnya.请您收我为徒吧。只需要鞠躬就可以了。一日为师，终身为父。 Setelah sedikit berbincang-bincang, Guru Tase pun akhirnya membawa Tang San ke sebuah ruangan yang langsung disambut oleh 2 orang guru akademi. Para guru itu pun dibuat kaget karena roh pelindung penuh yang dimiliki Tang San. Namun mereka juga sedikit kecewa karena roh pelindung milik Tang San yang berupa rumput biru perak. Setelah itu Tang San pun diberikan tempat tinggal di asrama 7. Saat keluar ruangan, Tang San pun mendengarkan 2 guru ini yang sedang mengejek Guru Tase karena penelitiannya yang begitu aneh. Setelah sampai di ruang asrama 7, Tang San pun langsung disambut oleh anak asrama yang bernama Waseng. Lalu dengan mudah Tang San pun membanting anak itu. Karena Tang San telah berhasil mengalahkan anak itu, akhirnya Tang San pun diangkat menjadi ketua di asrama 7. 是这间宿舍的老大，谢谢你手下留情。按照规矩，你打败了我，今后就是七舍的了，这是规矩。谁的拳头硬，谁就是老大。对，这是规矩。 Namun tak lama berselang, datang seorang wanita yang barusan tadi kita lihat. Dia bernama Xiaowu. Xiaowu sendiri memiliki roh pelindung berupa kelinci putih. Karena Xiaowu datang lebih lambat daripada Tang San, mereka pun harus bertarung lagi untuk memperebutkan ketua yang baru. Dan pertarungan pun dimulai. 确定？确定。 Tang San pun merasa kesulitan menghadapi Xiaowu karena gerakan dan kelincahan yang begitu cepat. Hingga akhirnya Tang San pun harus kalah telak dari Xiaowu. Lalu Xiaowu pun memberitahu Tang San bahwa teknik yang dia gunakan ini bernama Rao, yaitu sebuah teknik yang mengarahkan kelenturan dan kegigihan tubuh. 我这个叫柔技，利用身体的柔软和韧劲发动的技能。柔技，包括唐门在内江湖盛名的门派中，我似乎从未见过。 Dan setelah itu mereka pun pergi ke ruangan kantin, di mana saat itu Waseng, Xiaowu, dan Tang San pun diejek sebagai orang yang sangat miskin oleh anak-anak orang kaya yang berada di lantai atas. Xiaowu yang mendengar hal itu merasa sangat geram dan berniat menghajarnya, namun dihentikan oleh Tang San. 这不是王胜那帮穷鬼吗？穷鬼就是穷鬼。楼是单独点菜吃饭的地方。切，你是什么东西？二楼有什么了不起？算了，先去吃饭吧，下次再教训他们。 Tak lama berselang Guru Tase pun datang. Guru Tase berniat mengajak Tang San untuk makan di lantai 2. 跟我到2楼吃饭吧，带你认认门。 Namun Tang San pun menolaknya dengan tulus. Lalu Guru Tase berpesan untuk menemuinya setelah selesai jam makan nanti. Xin pun memperlihatkan kepada Tang Hao yang sangat merindukan anaknya. 可以给我吗？爸爸吃饭了。 爸爸， Kembali ke Tang San yang dimana Guru Tase meminta agar Tang San untuk menunjukkan roh pelindung ganda miliknya. Dan Guru Tase pun dibuat terkejut setelah melihat roh pelindung ganda milik Tang San. 姓唐， Lalu Tase pun berpesan kepada Tang San agar dia tidak menunjukkan palu itu kepada orang-orang dan tidak boleh menambahkan satu cincin pun ke palu itu. Kata-katanya itu pun persis seperti apa yang dikatakan Tang Hao. 爸爸这么说，老师也这么说。 Setelah itu Guru Tase pun berniat 明天 mengajak 一 Tang 早 San 我 berburu 就带 hewan 你 roh 去 di 寻找 hutan. 合适的魂环，让你进阶到我们要准备进入森林了。一步都从现在开始。 Namun bagi kalian yang menyukai video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.